masuk lebih sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak kita pagi hari ini masuk dalam ibadah dengan hati yang mencari Tuhan, dengan hati yang merindukan Tuhan. Haleluya. Mari kita teduhkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita tenangkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu yang melimpah di dalam kami. Kami percaya Tuhan pagi hari ini bila kami masih bisa beribadah di
saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, jumpa lagi, salam sehat selalu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, Allah kita sungguh Allah yang luar biasa. Sampai hari ini Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita percaya tiada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kita selalu diberi kekuatan, kita sanggup melewati masa-masa sulit pandemi ini. Hari ini kita mau belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 28. Kita baca bersama-sama Matius 25 ayat 14 sampai 28. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Di ayat 29 kalau kita lanjut, "Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kita mau lihat sampai di ayat 28
di mana talenta dari hamba yang yang cuma punya 1 talenta itu diambil. Di sini kita melihat ketika tuan itu berangkat, dia mempercayakan hal yang paling berharga kepada hamba-hambanya, yang sangat berharga. Diberikan tidak sama, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, menurut kemampuan. Siapa yang menilai kemampuannya? Apakah si hamba itu sendiri atau tuannya? Yang menilai kemampuan si hamba itu adalah Tuhan. Terkadang kita ini menilai diri kita sendiri melebihi dari Tuhan menilai kita. Kadang kita menilai terlalu lebih, bahwa aku bisa ini itu sehingga memunculkan apa yang namanya satu kesombongan terselubung. Atau kita terkadang menilai diri kita, kesanggupan kita sendiri itu terlalu rendah, sehingga kita menjadi orang yang merasa tidak mampu apa-apa dan mencari berbagai alasan untuk kita tidak melakukan apa-apa. Padahal sesungguhnya setiap kita, pribadi lepas pribadi, itu diberi kesempatan yang sama oleh Tuhan. Diberi kesempatan yang sama untuk melaksanakan apa yang berharga di mata Tuhan. Tuhan sanggup menilai kita menurut kemampuan kita. Ketika kita menilai diri kita lebih dari apa yang Tuhan nilai, kita seringkali merasa iri. Benar nggak? Kita suka iri sama orang. Aku pun bisa kok seperti dia. Ya, kita suka seperti itu. Aku bisa seperti dia. Kenapa aku tidak diberi kesempatan seperti itu? Terlalu tinggi kita menilai diri kita. Penilaian bukan bicara tentang penilaian kesanggupan, itu bukan bicara hanya tentang jasmani, tetapi mental kita termasuk, spirit kita termasuk. Banyak orang-orang yang dipercayakan sesuatu yang lebih, tetapi mentalnya sesungguhnya tidak sanggup menerima itu, sehingga memunculkan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah salah menilai setiap manusia. Ketika Tuhan ini memberikan kepercayaan kepada ketiga hambanya, Dia menguji akan kesetiaan. Tuan itu pergi, Tuan itu tidak tahu kapan kembali. Tidak diceritakan untuk jangka waktu tertentu dia kembali. Enggak kan? Tidak dibilang untuk 2 minggu, untuk 1 bulan, untuk 1 tahun. Ketika dia pergi, ketika dia memberikan tugas, 2 hamba itu berjalan langsung mengerjakan tugasnya dan mendapatkan hasil. Tapi yang malas dan jahat itu berusaha mencari argumentasi untuk membenarkan perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan menyelesaikan tanggung jawab selama di bumi. Banyak hal berharga yang Tuhan berikan kepada kita yang harus kita selesaikan. Tugas untuk saudara dan untuk saya itu berbeda, tapi semua berharga di mata Tuhan. Jadi kita butuh mencari perkenanan manusia atau perkenanan Tuhan. Jika itu berharga di mata Tuhan, pasti kita mencari perkenanan Tuhan. Kalau kita mencari perkenanan manusia, berarti yang kita kerjakan hanya berharga di mata manusia.
Jangan salah mengerti, kenapa aku cuman mendapat bagian yang sebegini Tuhan, sedangkan aku ingin ngetop seperti dia, aku ingin wah seperti dia. Tuhan tahu kesanggupan kita. Satu ketika kalau dengan usaha kita sendiri kita mengejar untuk mencapai seperti orang yang kita mau, aku mau sama seperti dia, kita suatu ketika akan terjatuh. Atau kita mentok, kita nggak tahu lagi harus bagaimana. Tuhan tahu kamu porsinya segini dan dia porsinya segini. Di ayat 28 tadi, kenapa talenta yang satu yang diambil kok tidak diberikan kepada yang cuman punya 4? Kenapa diberikan malah kepada yang paling banyak? Saya bertanya-tanya, kenapa? Seharusnya diberikan kepada yang 4 dong, kalau menurut kita manusia, pemikiran manusia. Kenapa diberikan yang udah punya banyak diberikan lagi? Sedangkan dilihat kesetiaan dan tanggung jawabnya sama. Tapi Tuhan itu lebih paham akan mental dari si hamba-hambanya. You punya segini akan membuat you tetap bisa memiliki kehidupan sampai selesai. You bisa menyelesaikan ini sampai selesai. Tak, kalau aku beri lebih, belum tentu bisa diselesaikan. Jadi berapapun bagian tugas yang kita punya, cobalah untuk setia, bertanggung jawab, menyelesaikan. Apakah itu hanya tugas pelayanan saja? Tidak. Kehidupan kita, tanggung jawab kita di dalam keluarga, di dalam masyarakat, itu pun hal yang sangat berharga di mata Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena di situ kita membawa kemuliaan Tuhan, membawa tanggung jawab. Jadi itu harus diselesaikan. Jangan kita tidak seimbang, kita ingin menyelesaikan yang satu karena supaya dinilai lebih, yang satu kita tidak selesaikan dengan baik karena tidak mampu, sehingga kita harus berlari-lari dengan susah payah untuk menyelesaikan hal-hal seperti itu. Jadi pesan hari ini adalah, terimalah bagian yang kita punya. Tuhan lebih tahu seberapa porsi yang bisa kamu kerjakan, seberapa porsi yang bisa kamu pertahankan kualitasnya di hadapanku sampai aku datang kembali tanpa aku harus memberitahu kapan aku datang. Aku mendadak datang, aku akan meminta tanggung jawab. Belajar setia untuk bagian-bagian yang walaupun menurut orang sekeliling kita, itu mah kecil, tapi tetap besar di mata Tuhan. Setialah kepada hal-hal sederhana yang Tuhan berikan. Setialah, kerjakanlah sampai tuntas dan jagalah kualitasnya dengan baik di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah iri. Jangan pernah mencari kambing hitam, mencari alasan hanya untuk tidak menyelesaikan apa yang sudah diberikan Tuhan untuk kita selesaikan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan Tuhan hari ini, tetaplah bersemangat walaupun masa pandemi. Jangan pernah mundur, karena setiap kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan bagian yang sangat berharga yang Tuhan titipkan kepada kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ya Allah Roh Kudus, untuk mengingatkan kami hari ini Tuhan, untuk kami tidak kendor menyelesaikan apa yang Tuhan titipkan kepada kami, yang harus kami selesaikan. Segala tanggung jawab dan perkara dengan setia harus kami kerjakan hingga nanti Engkau datang yang kedua kali untuk melihat hasil kerja kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.